Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan hidayah dari Allah. Anak-anak kami pada hari ini sudah duduk dalam kondisi niat i'tikaf di Masjid Jami'. Ini karena memang atas kemauannya dan didukung oleh Bapak dan Ibu dari anak-anak kami sekalian, karena mencintai dan ingin untuk kita di bulan yang mulia ini agar kita bisa bersama dalam mengasah diri terhadap kecintaan kita kepada Al-Quran. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Segenap dari pengurus yang kami hormati, para ustaz dan ustazah, orang-orang tua kami, dari wali anak-anak dan anak-anak kami sekalian yang kami banggakan. Sesungguhnya bagi kami, dengan kondisi yang ada, melihat daripada anak-anak kita ini, terus untuk berpikir apa yang harus kita lakukan. Begitu kita lihat kondisi hari ini, anak-anak kita mulai dari usia SMP, usia SMA, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu, sesungguhnya kami merasakan juga. Tapi di saat kami merasakan tentang kecemasan, kondisi kenakalan remaja, yang tidak mustahil anak kita juga seandainya kita lalai daripada membekali jiwa dan pondasi dari jiwa mereka dengan Al-Quran, akan mudah juga mereka akan terjebak dengan kondisi lingkungan yang ada. Karena itu sudah diingatkan oleh Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur may yukhalil. Anak kita itu akan selalu bisa terpancing dan terpengaruh dengan keadaan siapa kawan dan lingkungannya. Maka juga kita harus perhatikan, makna memperhatikan bagaimana senantiasa anak-anak kita bisa kita ciptakan dengan keadaan kawan dan lingkungannya yang sifatnya itu bisa tak terpancing dengan kondisi yang ada, yang hari ini terus untuk begitu tajam terjadi. Maka sesungguhnya kami merasa bahagia dengan kepercayaan daripada Bapak Ibu untuk mampu memberikan motivasi dan semangat kepada anak. Tak semua orang tua sanggup untuk mendidik dan ingin untuk anaknya mau. Nah, untuk mau saja ini berat. Tapi Bapak Ibu dengan segenap kemampuan, dengan penuh kegigihan, kedekatan dengan anak-anak kita, alhamdulillah mereka mau dan bahkan ada yang minta untuk bisa 20 hari bersama Al-Quran dengan ustaz dan ustazah di sini. Ini salah satu daripada kewajiban kita, Pak. Kewajiban kita, Bu. Karena kewajiban atas dua ibu bapa. Ada 3 dalam sebuah hadis. Iza hakul waladi alal walid, hak anak atas orang tua itu
Yang pertama, apabila dia lahir, hendaklah kita sudah memberikan nama yang baik. Ya, ayah sunasmuh iza waladah. Berikan nama yang bagus, karena itu doa yang setiap saat akan dipanggil. Dipanggilan dari kita, panggilan saudara, panggilan semua orang, sampai dengan panggilan ustaz dan ustazah, itu doa kepadanya. Maka hendaklah kita pertama memberikan nama yang baik. Yang kedua, ini program termasuk ini. Ayyu'allimahumul kitab iza aqala. Begitu akalnya sudah mulai berfungsi, kewajiban ibu dan bapa untuk memberikan dalam pikirannya, mengisi akalnya dengan Alkitab, dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah kewajiban kita di usia-usia seperti ini. Yang harus untuk mampu kita bagaimana di rumah, dibantu oleh ustaz dan ustazah, dibantu juga oleh lembaga pendidikan formal dan non-formal, dalam rangka untuk mengisi daripada akalnya. Yu'allimahumul kitab iza aqala. Akal begitu berfungsi, tuntunan Rasul, itu harus kita berebut daripada masuknya apa yang ada dalam hati. Masuknya bermacam-macam yang disukai oleh akal, hendaklah mampu kita masukkan kepada dia itu Alkitab. Ini terus-menerus harus kita lakukan. Apabila kita menyerah dari ini, sebentar saja, andai kata ia terputus dengan ini, menemukan hal lain yang mendominasi otak, itulah yang sangat kita khawatirkan. Ia akan meninggalkan kita, akan tidak bisa untuk kita teruskan. Akhirnya apa? Kalau tidak maksimal, apa yang diingatkan oleh Sayyidina Umar kepada seorang laki-laki yang mengadu kepadanya bahwa anaknya nakal, anaknya enggak mau ikutinya, bahkan anaknya ingin untuk memukulnya. Apa kata Umar? Setelah dilapor oleh anak itu, apa peran kita orang tua yang memberikan dia? Sebelum anak ini durhaka kepadamu, kamu duluan durhaka kepadanya, karena kamu tidak serius dalam rangka untuk membimbingnya. Alhamdulillah ibu atas kesempatan ini, atas kepercayaan ibu, biar capek sedikit, Allah hargai 1:70 ganda di bulan Ramadan. Semoga anak kita basic ini akan terus berlanjut sehingga Al-Quran menjadi penolong baginya. Karena Al-Quran adalah menjadi syafaat di dunia dan akhirat. Siapa yang menjadikannya, ia sebagai penuntun, ia akan tuntun kita ke syurga dunia dan akhirat. Tapi siapa yang meninggalkan dia, maka Al-Quran akan secepat mungkin mendorongnya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Di dunia didorong ia kepada perbuatan-perbuatan yang bisa untuk menimbulkan murka Allah. Di akhirat akan berhadapan dengan segala apa yang telah Allah janjikan untuk mendapatkan siksaan yang amat pedih. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, oleh karena demikian manfaatkanlah bulan yang di dalam bulan ini hidayah Allah terbuka besar. Semoga terbuka hati kita dan Allah akan tetapkan kekuatan Al-Quran dalam jiwa kita sebagai benteng pertahanan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan insya Allah tak ada yang dahsyat di dunia ini yang lebih dahsyat. Andai kata kehebatan dan kedahsyatan Al-Quran itu sudah lebih duluan kita mantapkan di dalam jiwa sebagai modal dan sebagai basic untuk kita bisa berkiprah di bumi Allah ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 20 hari bersama Al-Quran, dan juga akan dibimbing oleh ustaz-ustazah kepada anak-anak kita, putra-putri, akan kita buka dan kita mulai. Semoga Allah memberikan hati kita penuh dengan curahan nur Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan tetap itu semuanya sampai kita akan menjadi sebagai orang-orang yang diingatkan oleh Allah sebagai pencinta Al-Quran.
Demikian, semoga Allah melindungi kita, ibu tidak merasa capek dalam untuk bagaimana mendampinginya, memberi semangat kepada anak-anak, dan sehingga mereka akan senantiasa tak pernah untuk menyerah dan bosan, dan ingin untuk bersama-sama dengan ustaz dan ustazah. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.